manusia. Konsep farmakokinetik. Farmakokinetik mempelajari tentang proses apa yang akan dialami oleh obat dalam tubuh. Farmakokinetik berkaitan dengan absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekresi obat. Absorpsi merupakan suatu proses di mana obat bergerak atau berpindahnya senyawa obat dari tempat absorpsi kemudian ke sirkulasi sistemik. Yang mempengaruhi absorpsi adalah rute pemberian obat, kemampuan lanjut obat, sirkulasi di area pemberian obat, luas permukaan tubuh, kurus atau gendut, dan kemampuan lipid pada obat. Distribusi merupakan suatu proses di mana obat akan beredar di dalam tubuh dan jaringan tubuh dan menuju lokasi yang membutuhkan obat tersebut. Yang mempengaruhi distribusi obat yaitu sirkulasi, permeabilitas membran, ikatan protein. Ekresi merupakan di mana zat sisa pada obat yang telah tidak digunakan akan dibuang melalui organ ekresi manusia. Rute utama pada ekresi obat ini adalah ginjal. Rute lain seperti empedu, feses, paru-paru, saliva, keringat, dan ASI. Obat yang tidak mengalami keterkaitan dan larut pada air, dan obat yang tidak diubah akan difiltrasi oleh organ ginjal. Mekanisme perjalanan obat dalam tubuh manusia. Perjalanan melalui rektal. Keuntungan digunakan melalui rektal adalah agar terhindar dari perukan obat atau obat menjadi tidak aktif karena pengaruh lingkungan perut dan usus. Dapat digunakan untuk penderita yang muntah-muntah, koma, atau yang sulit menelan obat. Selain ada keuntungan, ada juga kerugiannya, yaitu penggunaan yang tidak menyenangkan dan absorpsi yang ditugar yang sukar diramalkan. Perjalanan melalui oral. Obat yang sering digunakan secara oral, kebanyakan obat yang ditelan dan jarang yang larut dalam mulut. Tujuannya adalah untuk memperoleh efek sistemik, yaitu obat masuk ke dalam pembuluh darah dan beredar ke seluruh setelah terjadi absorpsi obat pada bermacam-macam permukaan sepanjang saluran pencernaan. Perjalanan melalui injeksi. Pemberian obat bisa dilakukan dengan banyak cara dan banyak jalan. Itu dimaksudkan untuk mempermudah obat mencapai titik respon. Pemberian injeksi dibedakan menjadi 3, yaitu injeksi intrakutan, injeksi subkutan, dan injeksi intramuskuler. Asas umum toksikologi. Kondisi efek toksik. Kita hidup berdampingan dengan zat kimia. Zat kimia yang baik ada juga yang mengancam keselamatan. Zat kimia dikatakan beracun, maka kebanyakan zat tersebut dikatakan sebagai zat yang berfungsi memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi, khususnya terhadap organisme. Mekanisme efek toksik. Toksik intrasel merupakan toksik yang diawali dengan interaksi secara langsung dengan zat kimia yang reseptor. Mekanisme toksik intrasel. Sifatnya langsung atau primer. Zat kimia yang masuk pada sel sasaran dan akan menyebabkan gangguan sel sebelum tubuh beradaptasi atau yang sedang melakukan perbaikan. Bila respon pertahanan tidak mampu eliminir gangguan, akan ada efek toksik. Wujud efek toksik. Wujud terjadinya efek toksik adalah perubahan kekacauan biokimia, perubahan fungsional, dan perubahan struktural. Contohnya, yang pertama, tetrasiklin mengikat ribosom sel, yang kedua, antimikroba golongan sulfa dapat menghambat sintesis asam folat, yang ketiga, radikal bebas sebabkan peroksidasi lipid atau protein, yang keempat, sianida berkaitan dengan atom besi dan heme sehingga mengganggu pernapasan sel atau produksi sel. Sifat efek toksik.
Ada dua jenis efek toksik, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Ciri khas efek toksik yang terbalikan yaitu bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali. Yang kedua, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali seperti normal. Ciri khas efek toksik yang tak terbalikan yaitu kerusakan yang terjadi bersifat menetap. Pemejanan selanjutnya menggunakan racun dan akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama, sehingga akan terjadi penumpukan efek toksik. Hubungan antara asas umum toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi juga mempelajari kerusakan pada organisme seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Berdasarkan timbulnya efek toksik ada 4 asas umum, yaitu kondisi pemejaan dan kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, wujud, dan juga sifat efek toksik.